Masa sih fakta sejarah yang tidak ada kita percayai nama Minak Jinggo, Ketumar Cuwet, terus Papilo Gender. Ada lagi legenda yang memang jauh dipelesetkan, legenda rakyat, yaitu Raden Banterang, Dewi Surati, Judo Pekso. Terus acuan sejarahnya dari mana? Kitabnya itu apa? Literasinya itu apa? Disertasinya itu apa? Fakta sejarahnya itu apa? Sungkem dumateng leluhur kang sami palastro, sembah sungkem kula dumateng leluhur samya, atur kula dumateng Gusti supadosa manggen ing swargi, ngreh sariraring ati kang ana lebeting ati, kolbu kang nyurasa, leluhur kang sampun swargi, sedaya nggondo arum ing pangracuting sukma, kegawa padanging cahya sampun bali asalira, asal jalma bali jalma, bumi banyu geni angin kabeh bali marang asalira, sang yang kekawit sampun muksa. Al-Fatihah. Salam awal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembirating cahya hang memayu ing buwana, salam kebajikan rahayu. Namo Buddhana, Om Swastiastu, Salam, Salam alaihim. Jumpa kembali dengan saya pada channel Kimas Patekan, meneruskan dari channel yang pertama, yaitu membahas tentang pembengkokan sejarah Blambangan oleh POC Belanda yang dimasukkan melalui Serat Damar Wulan, yaitu tentang Minak Jinggo. Dalam pembahasan kali ini, yaitu kita mengambil dari komen-komen pada channel yang pertama itu, ingin jejernya lurusnya silsilah Briwirobumi yang memang keturunan Raja Majapahit dan memang putra mahkota meskipun dari selir, yang dibagi wilayah timur yaitu Majapahit Bangwetan atau Blambangan. Dalam penelusuran jejak sejarah ataupun kerajaan ataupun suatu daerah yang ada di Nusantara ini, khususnya Blambangan, karena kita sendiri tidak hidup di zaman itu, maka dibutuhkan suatu penelusuran jejak sejarah yang membutuhkan suatu intelijensi pemikiran dan spiritual pemikiran. Karena dari keduanya itu kita bisa mengambil benang merah
fakta sejarah, bukan legenda ataupun dongeng ataupun serat-serat tandingan yang sudah digubah oleh penjajah. Karena penjajah, terutama VOC Belanda itu ada kepentingan politik. Karena saking kejamnya Belanda, karena merasa kewalahan menghadapi Blambangan yang notabene-nya memang keturunan raja. Jadi VOC Belanda itu merubah semua sejarah yang ada di Blambangan. Entah dari negeri mana, entah dari negara mana. Nama Minak Jinggo, nama Joko Umbaran, nama Patilu Gender, nama Kebo Marcowet itu dalam fakta sejarah yang dikaji oleh ahli-ahli sejarah semua. Tidak ada nama-nama itu. Makanya kerajaan Blambangan ini diambil dari mana? Ya kita harus pulang ke Majapahit. Karena menurut sejarah, menurut ada kitabnya itu Negara Kertajama dan para raton, Briwirobumi itu putra mahkota meskipun dari Selir. Makanya dalam pelurusan sejarah, terutama silsilah Briwirobumi ini, mari kita bedah pelan-pelan yang dimulai dari pertemuan antara Raja Jawa dengan Raja Bali, yaitu mengadakan pernikahan, yaitu antara Putri Rakai Watugaluh Prabu Empu Sendok Mahendra Datta Guna Praja Putri yang dipersunting oleh Raja Bedahulu ke-8, yaitu Darmodayana Marwadewa Udayana pada tahun 980-an. Dari pernikahan itu pada tahun 1000 lahirlah Airlangga. Dari pernikahan itu antara Mahendra Datta dengan Guna Praja Putri dan Udayana mempunyai 3 orang putra, yaitu Airlangga yang lahir pada tahun 1000, yang kedua Sri Wardana Marakata Tunggadewa yang lahir pada tahun 1004, dan Sri Anak Ungsu yang lahir pada tahun 1005. Ketiganya putra dari Udayana tersebut dibesarkan oleh Empu Sendok yang ada di Medang Satu atau Medang Wetan. Pada saat Medang Wetan yang dipimpin oleh raja terakhir yaitu Darmawangsa Teguh, dan beliaunya masih saudara dari Mahendra Datta Guna Praja Putri, terjadi banyak pemberontakan sehingga menewaskan Darmawangsa Teguh, dan Airlangga bisa selamat dan meloloskan diri ke Gunung Penanggungan yang terletak di Trawas Mojokerto. Pada tahun 1023 Airlangga yang lolos dari pembunuhan itu menyusun kekuatan sekaligus membentuk
kerajaan baru untuk meneruskan Wangsa Isyana yang telah hancur karena pemberontakan. Di Gunung Penanggungan itulah Udayana mendirikan kerajaan, yaitu Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Udayana dilalui dengan pertempuran demi pertempuran untuk memperluas wilayah dan untuk memperkokoh Kahuripan itu sendiri. Kerajaan-kerajaan kecil yang dulu memberontak kepada Medang Wetan, Medang Ratu, seperti Kerajaan Murawari, Kerajaan Weker, Kerajaan Lauram yang didukung oleh Sriwijaya, dapat ditumpas oleh Airlangga, sehingga Kerajaan Kahuripan menjadi besar pada tahun 1042. Pada saat kerajaan sudah besar, Airlangga memutuskan untuk menjadi pertapa dan membagi kerajaannya kepada anak turunnya. Airlangga sendiri mempunyai 3 orang putra, yaitu yang pertama Maharaja Sang Ramawijaya Tungga Putri dan Sang Ramawijaya, dan yang terakhir Maharaja Mapanji Grasakan. Dengan tekad yang bulat, karena Airlangga itu seorang penganut Hindu Wisnu yang taat, akhirnya Airlangga memutuskan untuk bertapa di Gunung Penanggungan, yaitu tepatnya ada di Jolotunduk, sumber air itu. Airlangga membagi Kerajaan Kahuripan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama Kerajaan Jenggala yang diberikan kepada Sri Maharaja Mapanji Grasakan, dan yang kedua menjadi Daha, sekarang Kediri, kepada Sri Maharaja Samarawijaya. Sedangkan anak pertama dari Airlangga, yaitu Sri Maharaja Sang Ramawijaya Tunggadewi, mengikuti jejak ayahandanya, yaitu menjadi pertapa. Tapi dari keturunan Sri Maharaja Samara Tunggadewi ini nanti jadi pelopor sekaligus arsitek pendiri Kerajaan Majapahit, yaitu Arya Wiraraja. Maka tekad bulat dari Airlangga untuk menjadi pertapa itu dilaksanakanlah, sehingga Airlangga mendapat gelar yaitu Resi Gatayu. Lalu bagaimana dengan keadaan dari Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Daha semenjak ditinggal Airlangga? Terjadilah perebutan kekuasaan, juga pelebaran wilayah, perebutan wilayah, karena sama-sama ingin besar. Jadi perebutan wilayah akhirnya menjadi perang saudara antara Mapanji Grasakan dengan Samarawijaya, sampai perang itu terjadi kepada anak turunnya, sehingga Airlangga itu turun lagi dari pertapanya untuk mendamaikan kedua putranya, sehingga dijadikan satu kerajaan itu berpusat di Daha.
Tapi belum ada damai, masih terjadi perang saudara karena perebutan kekuasaan. Karena satu kerajaan, dua pemimpin. Sampai Airlangga mangkat, dua kerajaan itu runtuh, sehingga timbullah kerajaan baru, yaitu Singosari, yang dimotori oleh Ken Arok alias Raja Sasang Amurwabumi pada tahun 1222 sampai tahun 1247 Masehi. Ken Arok mangkat digantikan oleh Prabu Anusapati pada tahun 1247 sampai tahun 1249 Masehi. Prabu Anusapati mangkat digantikan oleh Prabu Tohjaya pada tahun 1249 sampai 1250 Masehi. Prabu Tohjaya mangkat digantikan oleh Prabu Ranggawuni alias Wisnuwardana pada tahun 1250 sampai 1272 Masehi. Dan raja terakhir yaitu Kertanegara, karena Kedah yang sudah berubah menjadi Kediri diserang oleh Jayakatwang, pemberontakan Jayakatwang kepada Prabu Kertanegara. Maka Singasari mengalami keruntuhan dan Prabu Kertanegara tewas mangkat pada tahun 1272 sampai tahun 292. Pemberontakan ini yang dilakukan oleh Jayakatwang kepada Kertanegara, kesempatan ini dilakukan oleh Dyah Rajasa atau Raden Wijaya yang memang lolos dari pemberontakan Jayakatwang. Karena pada waktu itu Jayakatwang Raja Kediri itu dibantu oleh tentara Tartar dari Mongol. Maka Jayakatwang mempunyai hutang kepada tentara Mongol. Karena Jayakatwang ini tidak bisa membayar hutang kepada tentara Mongol, maka utusan dari Mongol yaitu Kublai Khan menagih kepada Jayakatwang. Karena Jayakatwang tidak bisa membayar, akhirnya ganti Jayakatwang yang diserang oleh tentara Mongol. Kesempatan inilah yang dibuat oleh Dyah Rajasa atau Raden Wijaya untuk ikut memusnahkan atau memberontak kepada Jayakatwang. Karena Dyah Rajasa ini dari pihak ibunya masih keturunan dari Kertanegara. Dari pihak ibunya. Menurut Kertagama ataupun menurut para raton, itu ada yang Dyah Ayutal, ada Mahisa Cempaka yang dipersunting oleh raja dari kerajaan Sunda atau Sunda Galuh. Akhirnya Raja Raden Wijaya ini yang diminta bantuan kepada pamannya sendiri, yaitu anak dari Samarawijaya Tunggadewi, anak dari Airlangga tadi, yang mengikuti jejak ayahnya yang menjadi pertapa, yang mempunyai keturunan yaitu Arya Wiraraja. Maka Raden Wijaya minta bantuan kepada Arya Wiraraja untuk menyusun kekuatan
sekaligus menyusun kerajaan yang ada di hutan tarik, daerah Mojosari ataupun daerah Mojo Agung, antara Mojosari dan Mojo Agung yang ada di Mojokerto. Berarti di bawah kaki Gunung Penanggungan. Gitu. Akhirnya tentara Mongol itu tadi menyerang Jayakatwang, juga Dia Rajasa atau Raden Wijaya ini ikut menyerang juga. Gitu. Maka kerajaan Kediri menjadi hancur dan berdirilah kerajaan baru, yaitu kerajaan Majapahit, yang dimotori oleh Raden Wijaya dan pamannya sendiri, Arya Wiraraja.